Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqallahu wa shadaqar rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astagfirullahaladzim. Teman-teman yang mendengar lihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah membuat perumpamaan orang-orang yang bersandar pada makhluk, yang merasa dirinya jumawa, merasa dirinya hebat kalau dekat dengan makhluk, dengan bentuk manusia atau bentuk lain. Ternyata disamakan seperti laba-laba yang membuat sarang yang sangat rapuh. Dianggap itu bisa melindungi dirinya, padahal sangat lemah. Ada 3 hal yang biasa manusia bersandar padanya, lupa bersandar kepada Allah atau tidak mau bersandar kepada Allah, yaitu kekuatan kekuasaan, kekuatan harta, dan kekuatan ilmu. Itu diwakili dari orang-orang yang dimusnahkan atau negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah. Ada Ad, ada Thamud, ada Sodom, ada Firaun, Haman, dan Qarun. Mereka sebenarnya hanya memegang kekuatan mirip dengan laba-laba, yaitu rumah yang sangat lemah dibanding kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diingatkan bahwa perumpamaan ini tidak berbekas, tidak mempunyai kesan, tidak mempunyai akibat kepada orang-orang yang tidak berilmu. Hanya orang-orang yang berilmulah yang bisa mengambil pelajaran dari perumpamaan yang Allah berikan. Mari kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-44 surat Al-Ankabut, dan merupakan juz terakhir dari ayat-ayat terakhir dari juz yang ke-20. Ayat yang ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Sesungguhnya dalam hal demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini dikaitkan bahwa penciptaan makhluk, apapun bentuknya, apapun kekuatannya, itu sama saja bagi Allah, karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dengan ukuran biqadar, dengan qadar, dengan ukuran tertentu, dan dengan aturan tertentu. Tidak pernah salah, tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Allah menciptakan perputaran bumi dan gak pernah kurang. Misalnya rotasi bumi jadi 10 jam misalnya, tidak pernah terjadi. Allah menciptakan makhluk juga, makhluk yang melata di bumi, ya.
termasuk menciptakan orang-orang yang dihancurkannya menjadi pelajaran bagi kita, menciptakan Qarun, menciptakan Fir'aun, menciptakan kaum Ad, kaum Thamud. Itu semua adalah ciptaan Allah. Ditarik ya. Kembali lagi pemikiran manusia bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Jadi dengan mudahnya Allah mengatur segalanya ya. Termasuk dengan mudahnya Allah menghancurkan Tuhan-Tuhan batil, togut, tandingan-tandingan ya, yang itu dicintai oleh manusia ya. Andada, tandingan-tandingan Allah. Ini yang diingatkan oleh Allah, termasuk penciptaan laba-laba, penciptaan hewan, penciptaan makhluk yang gak pernah kita kenal sebelumnya ya, dan mungkin ada penciptaan-penciptaan lain ketika nanti hingga hari kiamat yang kita tidak pernah tahu ya. Ya, berbagai macam virus ya, penyakit itu tidak dikenal di zaman dahulu. Sekarang ada AIDS, ada SARS ya. Ada sekarang lagi ada autoimun, macam-macam itu sekarang penyakit, termasuk COVID. Itu dalam tangan atau dalam kekuasaannya Allah. Ya, termasuk orang-orang yang membantah kepada Allah. Diingatkan lagi dalam penciptaan langit dan bumi lah ayat. Ada ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Diciptakan dengan hak, dengan benar, dengan aturan-aturan tertentu, ada sunatullah di situ. Ya. Mungkin saja pada awalnya Nabi mempunyai jamaah yang sangat sedikit, tapi Allah punya rencana-rencana lain. Ya. Begitupun Nabi Muhammad SAW, jumlahnya sangat sedikit di awalnya ya, di Mekah. Sebagian kecil saudara keluarganya dengan beberapa teman-temannya, Abu Bakar, Utsman, Umar waktu itu belum masuk Islam. Dan penyiksaan terjadi di sini. Ya. Orang berpikir bakalan hancur kaumnya Muhammad ini, disiksa, dihancurkan, disuruh pindah kembali agamanya oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Ya. Tapi mereka sebenarnya memegang rumah yang sangat lemah, yaitu rumah laba-laba, dan itu terbukti. Ya. Dan terbukti tokoh-tokoh Quraisy waktu itu mati di sumur Badar ya, dibuang di sumur Badar ya. Ya. Saya sudah sampaikan waktu itu bagaimana Nabi SAW lewat sumur itu dan menanyakan kepada mereka, apakah kamu sudah menemui apa yang dijanjikan Tuhan? Kalau kami sudah menemui ya. Jadi kembali lagi, ini adalah dalam aturan Allah, termasuk penciptaan langit dan bumi ya. Pertarungan menuju Allah, menuju jalan Allah ini ya, pertarungan abadi dan pertarungan yang dimenangkan oleh orang-orang mukmin ya. Walaupun pada awalnya terkesan orang-orang mukmin tertindas ya, harus menahan banyak sabar ya, kesulitan dalam mencari kehidupan ya. Coba kita lihat yang kaumnya Musa waktu itu, Bani Israel ya, dengan kezaliman Fir'aun, anak laki-lakinya disembelih. Terkesan waktu itu bakalan habis Bani Israel ini ya. Habis oleh, pelan-pelan habis oleh perilaku tangan besi dari Fir'aun. Lama-lama kan habis, nggak ada anak lakinya itu
diperbudaklah anak perempuannya dan sebagainya. Begitupun zaman Nabi Muhammad SAW, ada Amr bin Yasir, ada Khabab bin Arth yang dalam penyiksaan, ya. Ada juga kawan-kawannya Nabi yang berusaha diisolasi ataupun dijauhkan dari keluarganya karena memegang teguh agama Islam, ya. Seolah-olah pada saat itu lemah, tapi Allah lah penguasa langit dan bumi. Ada rencana-rencana Allah di sana. Ya, bagaimana nanti ada saudara-saudara sesama muslim saat itu yang hijrah ke Habasyah, ke daerah Ethiopia untuk menyebarkan dakwah, ya. Sampai dikejar juga oleh tokoh Quraisy supaya dikembalikan. Lalu datanglah perintah hijrah. Nabi pun melakukan hijrah. Ya, setelah semua orang sudah hijrah, Nabi belakangan bersama Abu Bakar. Itu pun ada prosesnya. Nggak langsung jalan menuju Madinah dari Mekah. Dia harus memutar, dia harus bertahan di gua. Dan itu disamperin juga sama orang-orang Quraisy. Tapi Allah punya kehendak. Seluruh alam ini dalam genggaman Allah. Gampang aja Allah perintahkan laba-laba yang tadinya rumah paling lemah ini, laba-laba ini, ternyata menjadi keyakinan Quraisy bahwa tidak ada orang masuk ke dalam. Jadi semua dalam aturan, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana Nabi Musa tahu bahwa laut ini akan terbelah? Kan tidak pernah ada ceritanya waktu itu. Ya. Yang dia lakukan adalah memukul tongkat ke laut, lalu terbelah laksana jalan tol. Ya. Ada peran Allah di situ. Ketika kita menatap tanaman, ada peran Allah di situ. Menatap hewan, ada peran Allah di situ. Ya. Begitupun menatap langit, bumi, bintang, ya. Awan, turunnya hujan, mengalirnya air dari atas ke bawah, naiknya asap, ya. Panas matahari, ada peran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Sesungguhnya dalam hal demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman sih enggak masuk ke dalam otaknya. Ya. Bagi orang-orang yang beriman gak masuk ke dalam otaknya. Ya, yang ada di pikirannya adalah yang ada di depan matanya. Ya, makanya nantang, mana narollaha jahroh, kami ingin melihat Allah secara nyata. Mana? Termasuk menantang azab. Ya. Mana itu yang dijanjikan oleh kamu, ada azab mana? Ya, ini orang-orang yang tidak beriman, yang tidak ngerti bahwa dia sendiri saja tidak memahami kehidupan dia. Ketika kita tidur, ada yang bergerak terus. Apa yang bergerak terus? Aliran darah. Nafas yang bergerak terus, itu kita tidak paham tuh. Ya, nafas ini kita tidak paham. Tahu-tahu kita jalan terus, sementara waktu tidur semuanya tidak berfungsi ibaratnya, tapi pernafasan tetap berfungsi.
Begitupun jantung, sebagian otak tetap bergerak, melakukan tugasnya. Ya. Begitupun usus tetap ya mengolah makanan, menyerap sari-sari. Begitupun hati. Ya. Jadi ketika kita tidur, wa fi anfusikum ayah, dalam diri kita ini ada ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita tidak sadar itu. Kita sadar ketika makan itu kita kunyah. Nah, kelihatan kan? Kita gigit, kita geser ke kiri, lidahnya bergerak sana sini, itu kelihatan karena dia otot sadar namanya. Tapi udah lewat kerongkongan kita nggak ngerti gimana tuh tahu makanan. Membuat kita jadi kenyang, membuat badan bisa bergerak, lalu keluar berupa ada keringat, ada air seni, air kencing, ada juga air besar ya, BAB dan sebagainya. Kita nggak ngerti tuh dalam tubuh kita ada ayat. Ya. Ini yang tidak disadari oleh orang-orang yang menolak agama ini, yang menolak beriman. Ayat selanjutnya ayat ke-45 surat Al-Ankabut. Ini ayat sering didengarkan ini ya, mungkin kita sudah hafal potongan ayatnya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang sudah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad dari Alkitab, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan fahsya dan munkar, dan zikir kepada Allah lah yang besar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang Junaid apa kabar? Apa kabar Kang Junaid? Jakarta ya. Semoga tetap semangat ya, melanjutkan amal ibadah, amal soleh kita di bulan Ramadan. Nah, ini ayat sering disampaikan sama Ustadz, ajengan, kiai ya, ulama tentang sholat. Cuma kadang-kadang kita belum disampaikan potongan ayat sebelumnya dan potongan ayat sesudahnya. Biasanya yang disampaikan itu adalah tengah-tengah ayat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Coba lihat potongan ayat pertama ya, di bagian awal dari surat Al-Ankabut ayat ke-45 ini ya. Utsuma uhiya ilaika minal kitabi. Bacalah ya, atau perhatikanlah apa yang sudah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad dari Alkitab. Nah, ini adalah pedoman supaya diingat bahwa untuk menyeru kepada Allah, buku pedomannya jangan dilepas. Apa? Al-Quran. Dan ini adalah bentuk perjalanan dakwah menuju Allah, perjalanan menuju Allah yang penuh dengan ujian. Ayat surat Al-Ankabut ini surat ujian ya. Salah satu tema sentral, tema utamanya adalah ujian. Makanya pegang Al-Quran ya. Ini juga perintah kepada Nabi dan perintah kepada kaum muslimin. Karena perjalanan pertarungan ini antara setan nafsu dengan manusia
malaikat. Itu perjalanan panjang dan tidak diukur cuma usia manusia. Dia akan diukur dengan usia manusia plus kehidupan abadi di akhirat, di neraka atau surga. Cuma 2 saja itu. Jadi ketika kita mengerjakan kebaikan di dunia ini, itu dia punya efek langsung hingga akhirat. Pada saat itu sudah ditentukan. Makanya ini pertarungan abadi antara kita, nafsu dan setan. Karena pertarungannya abadi, buku atau pedoman itu harus pedoman abadi. Pedoman yang bisa dipakai hingga hari kiamat apa? Al-Quran. Ya. Makanya Nabi diperintahkan untuk membaca, memahami juga Al-Quran. Karena di situ ada bekal-bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kunci-kuncinya ada di Al-Quran. Ya, ketika diejek, disebut bahlul lah, majnun lah, Nabi Muhammad SAW. Gila lah, syair lah, tukang syair lah, sihir lah, tukang sihir lah, kahin lah, dukun lah, ya. Atau tukang dongeng yang dapat dongeng-dongeng orang terdahulu dari cari-cari kemana-mana. Hinaan-hinaan dapat, ya. Nggak cuma hinaan, perlakuan fisik, ditaruh kotoran onta lah, diludahi lah, ditimpukin hingga berdarah, bahkan robek mukanya ketika berjuang di jalan Allah. Maka tetap saja pada Al-Quran. Ya. Ini adalah potongan ayat. Setelah ini baru ada tentang sholat, gitu. Jadi sholat ini diawali oleh kekuatan kita untuk memegang Al-Quran. Ya. Kan ada beberapa kewajiban kita nih sebenarnya memegang Al-Quran ini. Membaca nomor 1, ya. Menghafal nomor 2, mengamalkan nomor 3, menyerukan kepadanya nomor 4, ya. Termasuk memahaminya, ya. Jadi membaca, menghafal, mengamalkannya, ya, termasuk memahaminya, ya. Berarti nggak mungkin bisa paham kalau dia kalau dia beramal tapi belum paham. Lalu mendakwahkannya, menyampaikan, ya. Lewat Al-Quran. Jadi jangan dipisahkan nih. Yang penting kita udah sholat. Nah ini kadang-kadang begitu tuh. Yang penting saya udah sholat, ada kemungkaran di sebelah rumah saya, gak ada urusan dia. Gak bisa begitu. Karena yang namanya kemungkaran harus kita rubah. Biyadihi, ya, dengan tangan, dengan kekuasaan. Wa ilam yastati fabilisani. Pakai lidah, omongin, sampaikan baik-baik. Kalau nggak kuat ya minimal dalam hati. Fabi qalbi, dengan qalb, dengan hati. Apa contohnya dengan hati itu? Jangan menampakkan wajah gembira ketika ada orang yang berbuat kemungkaran. Tampakin wajah asem kita. Ya, ini ada orang berbuat kemungkaran, kita juga ikut sama-sama senang. Itulah yang dilakukan pemuka-pemuka ahli kitab. Ya, pemuka-pemuka ahli kitab tuh begitu dulu. Ketika ada ngelihat kemungkaran didiemin, lalu lama-lama mereka ngobrol bareng-bareng. Jadi mana tahu umat ini bahwa itu mungkar. Kalau orang-orang yang baik saja diam, ya. Orang-orang yang mengerti saja diam. Gara-gara masalah kasih sayang sesama manusia, dia lupakan kasih sayang pada Allah. Ya, kemarin kita sudah sampaikan. Waktu Ibrahim menyatakan, kamu ini sebenarnya ngerti masalah musyrik atau dia musyrik. Cuma gara-gara kamu ingin mempertahankan kasih sayang, ya, sesama manusia,
rasa nggak enak hati, jadinya terus menerus dalam kemusyrikan gitu. Ya. Nah lalu sampailah ya pernyataan mengenai wa aqimis sholat, tegakkanlah sholat, ya bukan mendirikan sholat saja, tapi menegakkan sholat. Ini yang berat ya, karena penegakan sholat itu berefek ya, ada efeknya. Nah efeknya ini disebutkan oleh Allah. Inna sholata tanha anil fahsyai wa munkar. Sungguh sholat itu mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Ya. Fahsya itu banyak ulama menyatakan perbuatan fahsya itu zina dan jenis-jenisnya. Ya, kemungkaran berarti kezoliman. Itulah kemungkaran. Sementara fahsya disebutkan sendiri. Ya. Fahisyah sama juga tuh ya, dengan akar yang sama. Jadi kalau kita menegakkan sholat baru bisa mencegah kemungkaran. Kalau kemungkarannya masih ada, berarti kemungkinan sholat kita belum tegak. Sudah benar mungkin, tapi belum tegak, belum ada di hati kita. Sholat itu hanya sekedar kewajiban saja, ya. Tapi belum ada di hati kita. Bagaimana mungkin? Selamat datang neneknya dari Tangerang. Bagaimana mungkin kita menghadap Allah plus dosa-dosa, kemungkaran dan fahisyah kita? Ya. Kita menghadap Allah nih 5 kali, tapi kita menghadap dengan kemungkaran dan dosa-dosa fahisyah, kan berat itu. Kita mengharap sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami mohon pertolongan kepada Engkau. Tapi dosa-dosa melekat di kita. Ya. Bukan berarti udah banyak dosa nih Pak, jadi nggak usah sholat lah. Jangan begitu. Ya. Nabi SAW bersabda begini. Ya, sesungguhnya manusia itu udah ditentukan ya, di mana dia akan di neraka atau di surga. Apakah dia mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat atau tidak? Sahabat bilang, ya Nabi, kalau begitu kita pasrah saja dong, kan tempatnya sudah ditentukan. Kata Nabi, bukan begitu. Orang yang bahagia akan dimudahkan melakukan amalan-amalan bahagia. Begitu juga orang-orang yang model kayak Abu Jahal, yang mudah bagi dia amalan buruk, ya, masuk dia ke neraka. Sama kayak anaknya Nabi Nuh, ya, dipanggil oleh Nabi Nuh, kamu datanglah ke sini, ke Safinah, ke kapal ini. Kata dia, enggak, kami akan menuju jibal, menuju jabal, menuju gunung. Kami akan terhindar dari air ini. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang bisa menghindari dari perintah Allah ini kecuali yang diberi rahmat oleh Allah. Ya. Lalu terhalanglah dia dengan maujun ataupun ombak dan tenggelamlah anak itu. Jadi ini ada orang-orang yang ya perbuatan buruknya lah yang akan mengantarkan dia menuju keburukan. Ya. Makanya ketika kita menegakkan sholat, ya ini pelajaran buat saya juga, ya bukan buat teman-teman aja, buat saya juga. Kita jadi ingat gitu. Kita mau melakukan hal yang nggak benar, contoh misalnya ya. Pernah saya ngomong ya di sini. Nah, salah seorang, ya mudah-mudahan ini saya waktu itu sempat saya rekam nggak ya? Saya pernah datang ke satu daerah di daerah Jawa Tengah lah, dengan saya sebutin nama kotanya ya. Dan dia penghasil kopi, ya.
Waktu itu ketemu dengan direktur BUMD namanya, Badan Usaha Milik Daerah, yang mengelola kopi. Ya, nama mereknya nggak disebut lah. Jadi dia ini sebenarnya jadi ketua BUMD ini sebelumnya dia kerja di Jabodetabek, dan dia itu sebagai manajer, kalau nggak salah manajer produksi dari sebuah permen rasa kopi. Permennya rasa kopi, saya nggak sebut ya, karena permen rasa kopi banyak mereknya nih sekarang. Dia menceritakan ya bagaimana permen rasa kopi ini mendapat sertifikat halal. Ya. Jadi Pak, katanya, ini saya sama kawan saya ini, itu pun banyak tipu-tipu di situ. Loh, kok tipu-tipu? Iya Pak. Jadi ketika ada orang halal MUI, ya, auditor MUI datang, itu semua barang-barang yang tidak halal itu dimasukkan ke dalam gudang, ke dalam tempat tertentu yang mereka nggak tahu. Saya tahu sendiri, orang saya manajer produksi, tahu saya. Ketika sudah selesai, ya, lalu dipakai lagi barang itu. Tipu-tipu Pak itu. Tidak disebutin ya, nama ininya nggak boleh lah disebut. Memang itulah dasar manusia, ya. Walaupun kan aturannya benar ya, supaya membuat ataupun menjalankan produksi dengan cara halal ya. Berarti BTB-nya bakal bahan tambahan, ya. Bahan tambahannya itu berarti benar, ya. Kalaupun dia mempergunakan tepung lah, mempergunakan gulanya halal, ya. Mempergunakan bahan-bahan lain, pengawet dan sebagainya dalam aturan tertentu. Tapi karena dasarnya mereka ini nggak tahu bahwa sertifikasi halal ini untuk membuat keberkahan, ya dia colong-colongan gitu. Ya, kalaupun dia sholat, para pemimpin perusahaan itu sholat, dia nggak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perlu dipertanyakan sholatnya. Makanya jangan aneh kalau ada orang-orang yang mendapat kekuasaan sebelum menjadi penguasa itu sholatnya bagus ya. Kemudian apa yang dia makan betul-betul hati-hati, jangan sampai ada barang haram di situ. Ketika dia jadi penguasa berbeda, ya. Bahkan ada beberapa yang korupsi misalnya. Berarti belum kuat itu untuk menegakkan sholat, ya. Sholatnya masih tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Ini yang berbahaya. Makanya pentinglah kita untuk terus-menerus mendapatkan ilmu, biar diingatkan kembali, ya. Terus-menerus kita mendapatkan ilmu, biar diingatkanlah kembali. Wah, bahaya ya kalau ada unsur haramnya, boleh bocorannya jangan, nanti viral lagi kan. Dan ini juga baru satu orang yang ngomong dari direktur atau manajer produksinya. Kalau yang lainnya kan kita belum tahu, ya. Tapi yang kayak gitu ada gitu. Ingat kan waktu itu cerita anaknya, calon mantunya Umar bin Khattab ya, yang disuruh oleh ibunya untuk naruh air ke situ. Kalau air masih halal ya, tapi jadinya kan bukan murni, bukan susu murni namanya, susu murni plus air. Mestinya ditulis tuh susu murni plus air. Kalau susu murni plus air bukan susu murni lagi namanya, minuman susu. Nah ini teman-teman harus tahu nih, ada perbedaan nih. Saya juga baru tahu waktu itu, waktu kita ngurus Sari Buah masalah di Cahaya waktu itu. Jadi jenis minuman itu ada jenisnya macam-macam. Yang paling tinggi mungkin Sari Buah,
ataupun jus tuh nomor tinggi itu paling tinggi. Kalau misalnya bentuk yang diambil dari buah-buahan atau sayur misalnya, sari buah atau jus. Yang kedua ada lagi dia, ada minuman rasa buah, beda-beda itu. Jadi ada sari buah, minuman rasa buah, minuman buah, macam-macam, sampai minuman berperisa buah gitu. Itu jelas tuh ada, karena semakin tinggi ini semakin banyak mempergunakan buahnya, semakin rendah bahkan kalau perlu pakai buah sintetis. Buah sintetis itu apa ya? Rasanya saja yang dimiripin, padahal bukan buah ya. Ada teknologinya itu, mencampurkan ini jadi rasa jeruk, mencampurkan ini mungkin jadi rasa apa, anggur, padahal bukan anggur itu. Ada esen namanya. Ya, ini perlu diperjelas ya. Kembali lagi saya cuma mengingatkan bahwa kalau kita punya kekuatan untuk menegakkan sholat, itu munkar dan keji kita, fahisyah dan kemungkaran kita akan berkurang. Ya, itu diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain yang pertama memegang teguh Al-Qur'an, dikuatkan dalam bentuk amal. Amal yang paling kelihatan orang muslim itu sholat. Ya, as-sholatu imaduddin. Dia adalah apa? Sebagai tiangnya agama. Bainal kufur wal iman, antara kekufuran dan keimanan adalah sholat. Kalau laki-laki sholat di mana? Ya di musola, di masjid. Boleh gak di rumah? Boleh, tapi rugi. Boleh, tapi rugi. Maka Nabi menyuruh secara muakkad, dikuatkan. Kaum laki-laki sholat di masjid, di musola. Siarkan ini masjid dan musola ini. Ya. Hamka kalau nggak salah pernah bilang begini nih. Tahu ini saya belum cek langsung dari bukunya. Ukuran sholat itu ukuran keimanan. Ya. Makanya kalau pengen ngelihat orang muslim, kata Hamka, lihat waktu Id, sholat Idul Fitri, itu orang muslim. Ya. Tapi kalau pengen melihat orang mukmin, lihat waktu subuh, sholat subuhnya di musola atau di masjid. Iya benar memang. Kalau sholat subuh itu wah luar biasa beratnya itu. Saya juga nanya sama anak-anak tuh. Ya, enggak juga anak-anak. Dulu kita juga ngerasakan. Ya. Kita juga merasakan betapa beratnya sholat subuh. Ya. Mungkin sampai sekarang juga ya. Sama lah, itu pertarungan abadi kita itu. Paling berat. Tapi ini bentuk usaha kita untuk menegakkan diri kita, menegakkan sholat pada diri kita, sehingga keji dan mungkar itu tidak terjadi. Kan banyak kejadian itu. Dia bagus sholatnya, tapi main proyeknya nggak bener. Itu contoh. Ya, main proyeknya nggak bener. Ya, ada yang namanya markup, digedein. Ada yang digedein tuh barang-barangnya. Harga barang berapa? 500.000. Kita tambahin lah jadi 700.000. Bonnya kosong, ditulisnya 500.000. Ya. Makanya saya nggak mau tuh urusan bon kosong tuh. Parpan bon kosong apaan sih? Kalau orang yang biasa di dagang dan sebagainya tahu, dia harus melaporkan penggunaan dananya sesuai dengan bonnya. Minta bon kosong, ditulisin aja sama dia. Ya, harganya mungkin 500.000, dia tulisin 700.000. 200.000 itu apa hukumnya Parpan? Haram hukumnya itu. Ya. Itu namanya markup, menaikkan harga. Ya. Tapi dia sholat haji lagi Parpan itu yang ini. Berarti gak jelas. Jangan-jangan sholatnya ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak meresap masuk ke dalam hatinya, ke dalam otaknya, nggak meresap masuk. Gimana mau masuk Parpan? Bacaan aja dia nggak ngerti artinya apa. Itu penting.
Paling enggak untuk mencapai khusyuk, ada ulama mengatakan paling enggak ngerti artinya minimal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, seluruhnya hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Kalau hidup kita hanya untuk Allah, cara hidup kita gayanya Allah. Jangan gayanya nafsu dan setan, semua digaris. Tadi itu contohnya makam. Ada lagi yang namanya backdate. Kita tahu backdate? Backdate itu memundurkan tanggal. Ada juga memajukan tanggal. Kejadiannya bukan hari ini, dimundurin. Seolah-olah dia sudah melakukannya di hari yang sebelumnya, sehingga dia bisa dibayar dengan cara itu. Backdate sama aja itu. Ya. Makanya saya sekarang mikir-mikir tuh untuk ikut-ikut, kadang-kadang ada pelatihan, ada apa itu. Waduh, kacau itu. Ya. Tanda tangannya banyak, yang dikasih ke kita berapa gitu ya. Aman. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka tidak sholat? Orang-orang yang begitu sholat itu. Ya. Beberapa kali saya ngikut pelatihan itu, orang-orang yang melakukan itu sholat. Ya. Pernah kakak saya kalau masalah nanya, Bu, kok ini diginiin? Kan ngapain ini ditutup-tutup begini? Coba saya lihat, saya dapatnya berapa? Pak, saya cuma mengikuti perintah atasan, Pak. Bapak ngomong ke bos saya aja, dah begitu. Akhirnya ngikut-ngikut juga itu, kecipratannya nggak benar. Ya. Ini Pak Arfan curhat apa sih? Bukan, saya cuma menceritakan ada celah-celah yang nggak benar di satu tempat itu. Ya. Dan saya yakin orang-orang ini mungkin sholat gitu, tapi tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah itulah yang besar. Sholat akan menghasilkan zikir, akan menghasilkan ingatan kita kepada Allah. Gimana gak ingat? Pagi misalnya ya, subuh udah diingatkan, kamu tuh hamba Allah, pakai cara Allah ya. Menjelang duha diingatin lagi, engkau mencari rizki, cari yang halal. Gimana dia mau berbuat haram? Ingat lagi sama Allah. Baru beberapa jam dia bekerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lagi azan zuhur. Ketika azan zuhur ingetin lagi, kamu ini hamba Allah, sujud kepada Allah, jangan sampai berbuat sesuatu yang Allah tidak kehendaki. Ya kan? Udah inget lagi gitu kan. Baru istirahat sebentar, baru bekerja 2-3 jam, anggaplah 3 jam, ketemu asar, datang lagi ke masjid, sujud lagi kepada Allah. Ingat lagi, jangan sampai ada barang haram masuk ke kantong kamu. Ingat lagi kepada Allah, ya. Udah mau pulang dari tempat kerjaan, ya, dari sholat asar, ya. Dalam perjalanan mungkin ada ingat-ingatan yang nggak benar, diingatkan di sholat maghrib. Di sholat maghrib, sampailah ke rumah, membawa barang yang halal ya, karena diingatkan terus. Sebelum tidur diingatkan lagi, kamu tuh hamba Allah. Ya. Kamu hamba Allah, pakai segala sesuatunya dengan cara Allah, bukan dengan cara nafsu dan setan. Ya. Orang ditindas, dizolimi, karena orang digeser. Hak orang yang mestinya disampaikan ke orang lain diambil. Ya. Orang tua yang mestinya dihormati, tapi diharapkan kematiannya. Untuk apa dapat warisan? Nauzubillah. Jangan sampai kayak begitu. Di dalam menjelang sakaratul maut, ya, datang anak yang durhaka, Pak, sambil nangis, tenang aja Pak, pokoknya sawah yang di sana saya ngatur, mobil Bapak yang 20 biji itu saya yang ngurusin, ya. Apa namanya, usaha Bapak, perusahaan kayu, perusahaan makanan dan sebagainya gampang Pak, urusan saya Bapak santai aja. Nggak jadi mati tuh Bapak. Bangun, Bapak belum mati,
kamu udah ngerampok saya. Ini contoh aja nih, kalau anak durhaka, kalau anak enggak ya enggak lah ya, pasti ya diingatkan, ingat sama Allah Pak, la ilaha illallah, bacain surat ya, sehingga dia tenang. Itulah yang dilakukan oleh Yakub. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang bakal kau sembah wahai anak-anakku? Bukan nanyain apa yang bakal kamu urus nih dari harta kami nih, harta kita gimana kamu, enggak, tapi sembah ya. Makanya di situ disebutkan tadi wala dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah itulah yang besar. Itulah yang menguatkan kita bahwa makhluk kecil kita ini berhubungan langsung dengan yang besar. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian hidup, ujian-ujian menyeru kepada Allah itu sebenarnya untuk mengagungkan ya, mengagungkan Allah, tapi bukan berarti Allah jadi besar gara-gara keimanan kita, bukan. Ini syiar ya, bahwa kita yang perlu Allah, kita yang perlu Allah, bukan emang jadi tambah gede gitu kita beriman gitu, jadi kekuasaan dia tambah besar, enggak ya. Kalau Allah mau semua satu kampung ini datang ke masjid, kalau Allah mau semua orang nih 100 kakak sekian ini bapak-bapaknya datang ke musola penuh ini, kalau Allah mau, kalau Allah mau, kalau Allah kendaki bisa semua orang beriman ya. Tapi itulah ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini adalah ujian buat kamu supaya diketahui mana yang terbaik amalnya. Itulah yang ditunda, waktunya untuk datang kepada Allah ditunda, ataupun ajalnya itu lama, supaya bertaubat, supaya datang ke masjid, ke majelis. Kalau orang-orang yang mempunyai kemampuan membimbing ya. Nah itu potongan ayat di tengah tuh ya. Masalah sholat dan zikir itu di tengah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di situ ada pengawasan Allah di situ. Ya, ada muraqabatullah di situ. Kedekatan Allah kepada kita. Min hablil warid, Allah itu lebih dekat dari urat leher kita nih. Ini kan ada urat leher nih kalau kita ngomong, sampai kalau lagi marah apalagi kelihatan wong naik tuh urat lehernya. Allah tuh lebih dekat dari itu. Ya. Wa huwa ma'akum aina makanu, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ya. Kalau engkau bertiga, ada Allah yang keempat. Kalau engkau berdua, ada Allah yang ketiga. Kalau engkau sendiri, ada Allah yang kedua. Jadi bagaimana kalau orang yang begitu merasakan pengawasan dari Allah ini bisa berbuat keji dan munkar? Ya. Ini peringatan buat saya juga ya, karena semuanya kita diuji. Bukan tidak mungkin Allah tidak menguji. Nabi Yusuf aja diuji. Ya. Hammat biha, dan dia sendiri sebenarnya mau kepada siapa? Kepada Zulaikha itu pada saat kejadian kamar yang ditutup itu mau ya, tapi ada burhan, ada tanda dari Allah yang mengingatkan Nabi Yusuf ya. Nabi aja diuji loh dengan perempuan, apalagi kita mah umatnya lah. Tetap ada ujian-ujian itu ya. Makanya ini kita diingatkan, udah datang sholat lagi, diingetin lagi, ada sholat lagi, ada waktu-waktunya. Dan suara azan itu jamaah kamu tahu suara azan itu suara yang dirindui orang ketika dia datang ke luar negeri dan tidak ada azan. Siapa yang ngomong itu? Ada kawan saya ya. Ada kawan saya datang ke negeri yang berpaham komunis ya, di Asia. Itu dia rindukan karena nggak ada suara azan, sepi aja gitu. Orang kerja dari tempat
dari rumah datang ke kerjaan balik lagi, aduh garing banget ya. Ada relawan kita tuh yang udah ada pertukaran pelajar di satu daerah, dan itu nggak ada suara azan. Nah kita di Bogor ini azan terus-terusan ya, alhamdulillah nih. Mau berbuat yang nggak benar diingetin lagi, berbuat nggak benar diingetin lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang dikerjakan. Ya. Apa saja yang dikerjakan kita orang beriman, termasuk orang yang tidak beriman. Ya. Orang tidak beriman melakukan kekerasan gitu ya kepada orang-orang beriman, Allah tahu. Ya. Kadang Allah menunda. Yang repot itu namanya istidraj, diulur. Kita diulur terus, melakukan kemaksiatan diulur terus sampai Allah cabut nanti, atau Allah beri azab. Ini yang repot nih kalau udah disebut istidraj itu. Ya. Kita dibiarkan melakukan kemaksiatan terus diulur, menumpuk-numpuk. Ya. Yang repot ini disaksikan oleh anak dan istri. Ya, gimana dia mau mengambil kebahagiaan dunia dan akhirat? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.